Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini ya kita akan membahas masih di seputar rekrutmen P3K Guru tahun 2021. Ya, tentunya di sini kita akan memberikan informasi update ya terkait dengan pesan penting ya dari Kepala Biro Humas BKN teman-teman ya terkait dengan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH di SSCSN. Nah, tentunya ini bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus untuk seleksi P3K Guru di tahap 1 ya, itu semua sudah melakukan pemberkasan. Nah, tentunya ada 10 berkas penting yang harus kalian siapkan dan harus diunggah. Nah, berikutnya teman-teman di sini juga diinformasikan ya dari Bapak Kepala Biro Humas BKN. Nah, ini terkait dengan mungkin ada data yang berbeda teman-teman ya antara di KTP dan di ijazah. Nah, selanjutnya ada juga tentang batas waktu pengisian DRH. Nah, ini pengisiannya singkat teman-teman, tetapi ketika semua berkasnya sudah siap ya, tentunya teman-teman tidak ada kesulitan atau mempercepat dalam pengisian DRH-nya. Nah, nanti apa saja yang perlu kita sampaikan dan pesan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Biro Humas BKN ya, nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa teman-teman ya, kita ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman ya, tentunya semua yang sudah lulus tahap 1 ya, tentunya teman-teman sudah melihat ya bahwa di dalam SSCSN itu ada pengisian daftar riwayat hidup ya, yang dimana teman-teman harus mendownload dulu ya. Jadi silahkan dibaca dan dicermati buku pengisian DRH-nya ya. Di sini nanti dalam pengisian DRH ya, di sini kita harus mengikuti buku atau pedoman yang sudah diberikan. Nah, dimana teman-teman di dalam SSCSN ini bagi teman-teman yang tahap 2 ya, harap bersabar dulu nanti mengikuti informasi kapan pengisian DRH-nya di SSCSN. Nah, di sini teman-teman untuk pengisian DRH ya, tentunya teman-teman sudah tidak ada kesulitan ya. Kemarin sudah kita berikan tutorialnya di video kita sebelumnya. Itu ada sebenarnya ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6 poin ya, ada 6 poin yang harus kalian isikan ya, mulai dari biodata perorangan, dari pendidikan ya. Terus di sini ada pekerjaan ya, ada keluarga, ada organisasi dan juga ada dokumen. Nah, di sini yang terpenting adalah di sini teman-teman ya, ketika teman-teman semua dokumennya sudah siap ya, tentunya teman-teman dalam pengisian DRH tidak ada kesulitan ya. Terus yang berikutnya teman-teman dokumen-dokumen yang perlu kalian siapkan ya untuk pengisian DRH, tentunya untuk mempercepat proses pengisian DRH ya, teman-teman harus mempersiapkan dulu dokumen-dokumennya ya. Nah, dokumen-dokumennya itu apa saja ya, teman-teman nanti bisa lihat di slide paling terakhir ya di sini. Nah, di sini teman-teman harus menyiapkan unggah dokumennya. Nah, dokumennya apa saja? Yang pertama di sini adalah file scan surat pernyataan 5 poin. Ini ya, ini yang nomor 1. Nah, nomor 2-nya adalah file scan surat keterangan catatan kepolisian ya atau SKCK. Terus ini ada file scan daftar riwayat hidup, itu yang kemarin yang nanti setelah pengisian teman-teman download. Yang berikutnya adalah yang nomor 4 ya, di sini ada bukti pengalaman kerja asli yang ditandatangani atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Nah, di sini teman-teman apabila memiliki pengalaman kerja ya, apabila tidak memiliki ya tentunya tidak perlu diisi ya. Berikutnya yang nomor 5 adalah file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika ya. Yang nomor 6 ya, di sini file scan surat keterangan yang sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS ya. Yang nomor 7 ya, di sini ada file scan surat ijazah pendidikan asli ya, yang digunakan untuk melamar. Jadi ini secara defaultnya teman-teman ya, ini sudah ada karena ketika teman-teman melakukan pendaftaran ini sudah ada. Yang nomor 8 adalah file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar ya, ini juga secara default ini sudah ada ya secara sistem. Teman-teman nanti kalau misalkan ada perubahan, teman-teman bisa dirubah aja, dipilih diunggah sini. Terus yang nomor 9 adalah file surat lamaran ya, surat lamaran nanti teman-teman bisa bisa membuat surat lamarannya di materai 10.000, saat tantangannya baru di-scan dan diunggah. Yang berikutnya adalah yang terakhir di poin 10 itu adalah pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah. Ya, ini secara default juga sudah ya, karena teman-teman sudah melakukan
pendaftaran, ini fotonya otomatis sudah ada. Nah, terus ini teman-teman ya, kalau kita kutip dari JPNN teman-teman ya, di sini di dalam JPNN ya, di sini ada informasi seperti yang sudah kita sampaikan ya, di sini penjelasan BKN ya tentang cara pengisian DRH calon P3K guru. Jangan bingung ya. Nah, di sini disampaikan ya bahwa Badan Kepegawaian Negara BKN meminta para calon P3K guru untuk tidak menunda pengisian daftar riwayat hidup di akun SSCASN. Nah, ini teman-teman, kata Karo Humas BKN ya, Pak Satya Pratama mengingatkan jangan sampai menunggu deadline 10 Januari. Nah, ini sesuai yang sudah disampaikan ya, bahwa memang untuk pengisian DRH itu maksimal sampai dengan 10 Januari. Di sini jangan ditunda-tunda ya, cepat diisi DRH-nya, kata Pak Satya Pratama kepada jpnn.com. Nah, dia menyebutkan bahwa mengisi DRH itu tidak lama teman-teman ya, kalau semua dokumen sudah ada ya, 10 dokumen tadi. Waktunya hanya beberapa menit saja ya, jadi tidak lama kalau teman-teman itu semua dokumen sudah lengkap. Yang harus diingatkan calon P3K guru ialah identitas saat melamar. Ini ya, identitas saat melamar. Kalau identitas yang menggunakan KTP ya, gunakan itu untuk pengisian DRH. Jadi artinya ketika teman-teman yang digunakan identitasnya adalah KTP, itu teman-teman juga harus menggunakan KTP untuk pengisian DRH-nya. Nah, ini Pak Satya mencontohkan ya kasus perbedaan KTP dan ijazah. Para calon P3K kebingungan apakah mengisi datanya sesuai KTP atau mengikuti ijazah. Ini mungkin bagi teman-teman yang ada perbedaan antara KTP dan ijazah ya. Dari sini diberikan informasi. Nah, untuk kasus seperti itu ya, gunakan identitas KTP ya, jangan ijazah ucapnya. Jadi ini mungkin teman-teman yang masih bingung ya ketika ada perbedaan KTP dan ijazah. Nah, ini sesuai dengan yang disampaikan. Poin yang pertama adalah ini ya. Jadi ialah identitas saat melamar. Jadi yang terpenting adalah identitas saat melamar itu menggunakan apa. Yang kedua adalah ketika ada perbedaan identitas ya di KTP dan di ijazahnya, ini gunakanlah seperti dalam kasus itu, gunakan identitas KTP ya, jangan ijazahnya, karena yang digunakan untuk melamar adalah KTP-nya. Penjelasan karena saat pendaftaran ini ya, peserta P3K guru honorernya menggunakan NIK ya, tidak usah pusingkan dengan perbedaan data ijazahnya, sebab dokumen yang diunggah saat pendaftaran sudah diverifikasi ya, karena sudah diverifikasi oleh tim ketika teman-teman melakukan pendaftaran ya, ada verifikasi berkas. Nah, terus yang berikutnya teman-teman di sini ya, intinya isi saja dulu DRH-nya. Saran saya ya, sesuai dengan KTP. Kalau ijazah nanti bisa minta diubah ke kampus kalau sudah terima SKP3. Ini lanjut dari Pak Karo Humas BKN teman-teman. Dia menambahkan selama fotonya sama dan bisa dibuktikan bahwa ini adalah orang yang sama, tidak masalah bila ada perbedaan antara ijazah dengan KTP. Verifikator bakal menerimanya ya. Lagi pula dokumen yang diunggah guru saat mendaftar kemudian dinyatakan lulus sudah diverifikasi. Dari 10 dokumen ya, tinggal dilihat mana berkas yang harus dilengkapi seperti surat keterangan kesehatan ya, SKCK dan lainnya ucapnya. Nah, ini teman-teman ya, ada 10 berkas yang tadi sudah kita sampaikan teman-teman. Ya, mulai dari di sini tadi ya sudah kita sampaikan. Terus yang perlu kalian pahami adalah ketika pengisian data jangan sampai ada data yang salah teman-teman ya, atau teman-teman ada kesalahan mengupload berkas, yaitu sangat harus teman-teman hati-hati ya, karena nanti kalau ada kesalahan dalam mengupload berkas ya bisa saja teman-teman datanya ditolak ya. Nah, maka teman-teman kita sarankan teman-teman harus memang jeli dan teliti ya dalam mengunggah berkas-berkas yang harus diupload ya di SSCASN. Nah, teman-teman jangan menggunakan HP ya, karena kita lebih menyarankan menggunakan laptop ya atau komputer, sehingga teman-teman itu bisa lebih lebih mudah ya dalam pengisian DRH ini. Oke teman-teman ya, itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin masih bingung terkait pengisian DRH. Teman-teman bisa lihat video kita sebelumnya. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.